وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الجواد الكريم الرؤوف الرحيم، نحمده على ما جمعنا وإياكم في معهد المدني العزيزية في مجالس العلم والتعليم. بارك الله بالقائمين على المعهد، وأكرم الله من جاب لنا واستقبلنا أبا حتى محمد حتى وأخيه الذي تحدث له أولياء مع الأولياء كلهم في اسمه، بارك الله فيه. وأخينا أستاذ محمد هيكل العيدروس ومن حضر من الأعيان والحبايب والطلاب والحاضرين أجمعين، بارك الله فينا وفيكم وجمعنا على ما يرضي الله. Beliau memulai tausiah beliau dengan mengucapkan alhamdulillah, bentuk puji dan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Fattah, yang Maha pembuka, Al-Alim, yang Maha mengetahui, Al-Jawad, yang Maha dermawan, Al-Karim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, dan seluruh asma Allah yang disebutkan, yang mana mengumpulkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala di ma'ahad ini, Ma'had Madani Al-Aziziyah, ma'had yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wabil khusus mudirul ma'had, pimpinan pondok pesantren ini, pimpinan Dayah Abiyah Muhammad Hatta, dan begitu juga Tengku Aulia dan seluruh orang-orang yang hadir, dan kita semua mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, miftah bab rahmatillah, pembuka kunci daripada pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adada ma fi ilmillah, kita bersalawat dengan sebanyak ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. ونثني بالصلاة على النبي سيدنا محمد الصلاة التي حث عليها ووجه إليها الحبيب علي بن حسن العطاس، وجاء في فضيلتها هذه الفضائل، وقال إنها مما تنفع الناس آخر الزمان. كنا نقرأ ما جاء عن الحبيب علي بن حسن العطاس الأخ محمد هيكل، ونذكرها بهذه المعاني، أن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الخصائص المباركة التي يكرم بها أهل الذوق وأهل الشوق وأهل الارتفاع إلى فوق. فهي ما جاء الحبايب الأمر بنشرها بين الناس آخر الزمان، وهي مما تنفع الناس، ولهذا أمر بنشرها. وقال فيما ذكر في هذا النشر، قال الحبيب علي بن حسن العطاس: إن من أعظم وأكرم وأينع وأرفع ما يدعو به كل من له أدنى بصيرة منيرة أن يقول كل ليلة جمعة ويومها 1000 مرة: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وإني أعهد وأقسم على من وقف على هذه الدعاء أو علم به ووعى أن يشيعه، فإنه مهم، وأرجو أنه مما ينفع المسلمين، لأنه من الدعاء المستجاب. هذا لأحد أكابر علماء حضرموت الحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد. Nah, beliau memberikan wasiat untuk kita memperbanyak bersalawat dengan sirah yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang mana Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengajarkan kepada kita satu sirah salawat, yang kata beliau, sirah salawat itu adalah di antara yang paling agung, yang paling mulia, yang paling mudah sekali mengangkat derajat bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan salawat tersebut dan senantiasa
sangat mudah untuk memberikan cahaya ke dalam hati-hati seseorang yang membaca sholawat ini, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu sebanyak 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Itu sirahnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau pernah mengatakan, barang siapa sesungguhnya aku berjanji dan aku bersumpah, barang siapa yang senantiasa melazimi daripada salawat dan doa tersebut, dan dia mengetahui makna daripada salawat tersebut, dan dia menyebarkan daripada sirah salawat tersebut, maka aku memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan untuknya, karena beliau sangat meyakini makna daripada sirah salawat tersebut sangat bermanfaat kepada seluruh muslimin, dan insya Allah doanya pun akan menjadi doa yang mustajab. Habib Ali bin Hasan Al-Attas adalah sahibul Mashhad. Ya, di Hadramut itu ada satu kota namanya kota Mashhad. Itu kota yang cuma ramenya setahun sekali. Di situ ada satu makam yaitu Habib Ali bin Hasan Al-Attas, daripada keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul Ratibul Attas. والليلة ليلة الجمعة ليلة التي قد تحدث فيها رسول الله عن نكثر من الصلاة والسلام عليه بقوله: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. قال العلماء ليلة الغراء ليلة الجمعة، اليوم الأزهر يوم الجمعة، فأمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، ما قال صلوا أكثروا، لأن صلاة واحدة على رسول الله يصلي الله سبحانه وتعالى يصلي على من صلى على رسول الله مرة 10 رحمات، والصلاة من الله رحمة. وإن صلى المؤمن على النبي محمد 10 صلى الله عليه بها 100، وصلى على رسول الله 100 صلى الله عليه بها 1000. هذا كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، وصلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000. روايتان، رواية زاحمت كتبي يوم القيامة، وهو القائل: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. رواية أخرى: ومن صلى علي 1000 غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلنكثر من الصلاة على رسول الله هذه الليلة المباركة، ليلة الغراء. وأيضا من الصيغ العظيمة ما هي موجودة عندكم سنقبلها أخينا سيد محمد هيثم إلى حتى، وهي من الصيغ المجربة لرؤيا رسول الله، وهي: أنا بجاه سيدي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بجاه سيدي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ضبع عليها وكررها يكرم برؤية النبي محمد. وأيضا لما سمعنا من شيوخنا سمعنا عن حفص المشاطري أنه من أبيات البردة: من كرره قبل المنام بالشوق إلى النبي محمد يكرم برؤية النبي محمد. وهذا البيت الذي قال فيه: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعتقد اللذات بالألم. هذا البيت من خصوصياته من واظب عليه، وخاصة قبل المنام مع تكرار معناه وما فيه الطيف النوم من شدة الرؤية التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. سرى طيف، يعني الطيف سرى أي ذهب. من أهوى، لأنني مشتغل بالذي أهواه وهو محمد سيدنا محمد. من أهوى فأرقني، جاء الأرق عدم النوم. والحب يعترض اللذات بالألم، من شدة الحب أنا أتألم من عدم من شوقي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأثار الحب الذي قد خالط اللحم والعظم والأجزاء والجسم كله. هذا البيت مجرد رؤية محمد من وضب عليه قدر المنام بالشوق إلى رسول الله
يكرم إن شاء الله صدقة الطلب يعطي الله المطلوب بإذن الله. Nah, beliau juga menganjurkan untuk kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus malam ini adalah malam Jumat, malam yang kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Nabi SAW pernah bersabda, "Aksiru min salati alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Makna lailatul gharra wa yaumil azhar. Makna lailatul gharra wa yaumil azhar itu adalah malam Jumat dan di hari Jumat. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat apabila datangnya dari Allah untuk kita, maka bentuknya adalah rahmat yang Allah akan turunkan kepada kita. Kalau 1 kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan balas 10 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, Allah akan membalas 100 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, 100 kali, Allah akan balas 1000 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, ada beberapa riwayat. Katanya dalam hadis Nabi SAW, Allah akan sangat rapat nanti antara bahuku dengan bahu orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali tersebut. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang paling mulia nanti di antara kalian di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad minimal 1000 kali dalam 1 hari, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan nanti insya Allah akan dibagikan kepada antum-antum semua, akan kita kirimkan kepada Mudirul Ma'had Abiyah Hatta, 1 sifat salawat yang sangat mujarab kalau kita baca betul-betul sembari dengan kita sambil membacanya itu penuh dengan rasa rindu kepada Rasulullah SAW, mujarab untuk kita mudah melihat atau bermimpi Rasulullah SAW. Apa sih salawatnya? Ana fi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Salim, beliau mengatakan yang membaca itu sirah tersebut sebelum tidur, namun dengan syarat ada rasa syok, ya, ada rasa kerinduan yang mendalam di saat dia membaca tersebut, karena maknanya itu aku berada di dalam keagungannya Nabi Muhammad SAW. Ada rasa syok yang mendalam ketika kita membaca itu di saat sebelum kita tidur, maka akan sangat mudah untuk kita bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri beliau mengatakan, "Na'am syara qaibu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami." Ya, bayangan orang yang aku cintai datang di malam hari, dan rasa cinta tersebut senantiasa terasa lezat sembari membawa rasa syok yang dalam, rasa sakit yang dalam akan kerinduan tersebut. Maka di saat wasilah dalam tidur kita, disitulah mungkin salah satu wasilah untuk kita bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Namun yang terpenting adalah dengan rasa syok, rasa rindu yang besar, yang luas, yang dalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. هذه الوصايا التي نتعلم الصلاة على النبي. كذلك أرسلنا أبا محمد حتى كريم محمد حتى بعض أذكار ينبغي لنا أن نحرص عليها، ومنها أيضا كان فيها توجيه إلى المرضى محمد بن سالم بن حبيب، أوصى أن لا ننسى قراءة آية الكرسي في 4 مواضع بعد كل صلاة، قبل كل نوم، عند الخروج من المنزل أو الغرفة الثواب، عند الدخول إلى المنزل أو الغرفة الثواب،
عند الدخول بزيادة الإخلاص والمعوذتين ورد في الحديث. كل هذه جاءت في نصوص الحديث والوقت لا يسع في ذكر أحاديثها، لكن باب الفضائل من جاء بالنص الحديث من قرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عند دخول المنزل أجر الله الرزق على المنزل حتى يفيض إلى الجيران. هذا آية الكرسي. قراءة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعوة سيدنا موسى عليه السلام، تقرأ كل يوم 100 مرة. هذا ذكر قرآني، ذكر نبوي ما ورد الحديث. لا إله إلا الله الملك الحق، يقرأ أيضا 100 مرة. والسلام على سيدنا عمر حفظه الله أنه ذكر في 4 فضائل ورد الحديث أنه مرض عليه كانت آمان له من الفقر ومن وحشة القبر، واستفتح بها باب الغنى، واستقرع بها باب الجنة. لا إله إلا الله الملك أفضل من هذه المرة. وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى، واستقرع بها باب الجنة. هذه لا يمام أيضا دعاء في السنة كان في العمر بذات يوم يقرأ مع الطلبة ومروا على حديث فيه دعاء ورد الحديث أن من علمه الله هذه الكلمات ثم لم ينسهن كانت علامة أن الله أراد به خير. لما ورد في العمر قال الطلاب احفظوا هذا الدعاء لا تنسوه حتى يريد الله بكم خير. ست كلمات في الدعاء: اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوي، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. في رواية ارزقني. يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء نبوي أوصى به سيدنا عمر للصلاة ونوصيكم به أيضا. هذه السيرة اللي سمعتها على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا إله إلا الله الملك الحق بهذا مرة. هذه كل الوصايا أرسلناها حتى ينشرها. Kata beliau sudah dikirimkan juga ke Abi Yahya. Ada beberapa zikir-zikir yang diwasiatkan oleh Sayyidina Habib Umar, yang nanti insya Allah semua zikir-zikir tersebut akan disebarkan mudah-mudahan insya Allah. Sayyidina Habib Umar ada beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk kita menjaga, untuk kita senantiasa membacanya. Di antaranya adalah membaca ayat kursi di 4 tempat, 4 waktu atau 4 keadaan. Yang pertama di saat kita selesai sholat, ya, membaca ayat kursi. Lalu setelah itu di saat kita sebelum tidur juga membaca ayat kursi. Lalu yang ketiga di saat keluar rumah, dan yang keempat di saat ingin masuk ke rumah. Itu setiap 4 tempat itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kemuliaan baca ayat kursi sebelum tidur. Ada hadisnya. Ada dalilnya baca ayat kursi setelah sholat. Khusus membaca ayat kursi setelah atau di saat masuk ke dalam rumah, ditambahkan setelah membaca ayat kursi membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka orang yang mengamalkan itu insya Allah akan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya untuknya dan juga untuk orang-orang yang ada di jirannya, yang di sekitarnya. Maka itu diamalkan. Lalu Sayyidina Umar juga mengajarkan kepada kita untuk membaca, mendawamkan kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin minimal 100 kali dalam satu hari. Itu dikatakan barang siapa yang senantiasa mengamalkan La ilaha illallah al-malikul mubin, maka Allah subhanahu al-malikul haqqul mubin, maka insya Allah akan diberikan keamanan daripada segala kefakiran. Dan yang kedua akan aman daripada siksa azab kubur. Dan yang ketiga akan diberikan terbukanya pintu kekayaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terakhir tadi beliau ada menyebutkan doa, ya, yang penting. Kata beliau
khususnya para tulab, para santri, apabila mengamalkan doa-doa ini, maka insya Allah merupakan salah satu tanda. Dan apabila diamalkan dan tidak mudah membuat kita lupa doa-doa dan zikir-zikir tersebut, maka salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan ada pada diri kita, khususnya kepada para santri-santri kita semua juga. Doa Allahumma inni dhaifun faqawwini dan seterusnya nanti akan dikirimkan kepada Abi Hatta dan akan disebarkan insyaallah. Pesan beliau jangan ditinggalkan khususnya kepada setiap para santri. وأيضا مما أوصى به عمر
ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, dan mereka akan kekal berada di dalamnya tersebut. Lalu Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah tekankan innal ladina kafaru, dari mana? Ahlul kitab wal musyrikin. Dua golongan itu, ahlul kitab dan musyrikin. Dan saat ini ahlul kitab dan musyrikin itu mereka saat ini sedang bersatu. Apa yang mereka lakukan? Membunuh saudara-saudara kita ada di Palestina. Anak-anak dibunuh, wanita-wanita yang ada di sana terbunuh, orang-orang tua terbunuh, rumah-rumah sakit mereka dihancurkan. Mereka yang hari ini paling gencar mengatakan kami adalah orang yang menjalankan HAM, hak asasi manusia. Mereka yang seakan-akan mengatakan HAM itu dari kami, HAM itu kami yang mengajarkannya. Tapi semua itu adalah bohong, semua itu adalah tipu daya. HAM yang mereka ajarkan adalah yang mereka tunjukkan hari ini. HAM yang mereka ajarkan dengan cara membunuh wanita-wanita, anak-anak kecil, rumah sakit dan segala macamnya. Itu yang disebutkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Habib, sifat-sifatnya untuk mereka. Oleh sebab itu, ketika Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang bagaimana terjadinya perang Ahzab, di saat ada sebahagian golongan yang waktu itu mereka ingin menakuti orang-orang muslimin yang sedang berhadapan dengan orang-orang kafir di saat perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah peperangan yang kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlahnya kaum orang-orang kafir, berkali-kali lipat jumlahnya. Di saat itu pun ada juga orang-orang munafik, murtidun, yang mana mereka membuat propaganda menakut-nakuti orang-orang barisan kaum muslimin dengan mereka mengatakan sesungguhnya tuh orang-orang kafir di sana sudah berkumpul untuk ingin menghabisi kalian, untuk ingin membumi hanguskan kalian. Mereka orang-orang mukmin ini ketika dibuat takut oleh orang-orang munafik tersebut, fazadahum imanan wa qalu, tidak ada bertambah sedikit pun dalam hati mereka, bukan bertambah rasa takut, bukan bertambah rasa khawatir dan cemas, akan tetapi yang bertambah di dalam hati mereka semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di saat itu serentak mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kita memperbanyak juga mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semuanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil di peperangan tersebut, Allah mengatakan fanqalabu, Allah Subhanahu wa taala ubah keadaan mereka bi ni'matin minallah wa fadlin. Allah memberikan nikmat yang banyak, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia yang besar dari Allah, sehingga mereka tidak diberikan atau tidak tersentuh dengan segala keburukan karena mereka mengikuti daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Sayyidina Habib Umar memberikan wasiat untuk kita semua. Jangan tinggalkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, khususnya dalam satu hari kita baca sebanyak 450 kali. Kita niatkan hadirin, apa yang kita bacakan daripada zikir tersebut, sembari kita niatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya untuk semua kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita ada di Palestina. Ini adalah bentuk perhatian kita untuk mereka. Apa sih yang bisa kita buat? Ya, perhatian kita untuk mereka di antaranya ini, kita berzikir kepada Allah, mengingat, berdoa kepada Allah, kita hadiahkan pahala zikir dan niat zikir tersebut untuk saudara-saudara kita ada di sana. Mungkin 450 itu terlalu banyak kalau dibaca sekaligus. Maka coba kita bagi. Di saat setiap waktu sholat, satu sholat itu dalam satu hari kita ada 5 waktu. Dalam satu hari, dalam satu waktu sholat kita bagi 90 kali. Jadi 90 kali 5, maka insya Allah akan mendapati 450 kali kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Juga Sayyidina Habib Umar memberikan wasiat untuk kita membanyak membaca asma Allah, ya Latif, ya Latif. Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha latifun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha
lemah lembut. Artinya Latif itu adalah yang maha lemah lembut, yang maha berlemah lembut kepada setiap hamba-hambanya. Maka memperbanyaklah kita membaca zikir asma Allah ya Latif. Di saat kami, kata Habib Abdurrahman, kemarin hadir haul seorang wali Allah di Kota Melaka di Malaysia, Al Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebetulan kata beliau, pas pula yang beliau di saat beliau ceramah mutarjimnya, penerjemahnya namanya Hatta juga. Nah, sama kayak Mudirul Ma'ad. Maka kata beliau, itu di antara manaqib Al Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar itu yang ada di Melaka, di antara manaqibnya beliau senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut asma ya Latif, tidak kurang setiap hari beliau membacanya sebanyak 129 kali. Terkhusus di saat dianjurkan untuk kita baca 129 kali ini di saat kita dalam keadaan betul-betul terjepit, dalam keadaan sempit, dan juga dalam keadaan betul-betul dalam keadaan sulit, maka banyaklah membaca ya Latif, khususnya 129 kali. Lalu di antara yang diwasiatkan oleh Sayyidina Umar membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat dalam Al-Qur'an. Perbanyaklah setiap hari minimal kita baca 11 kali. Lalu ada juga ayat dalam Al-Qur'an wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, juga dibaca 11 kali. Jaga azkar-azkar tersebut, zikir-zikir tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menolong saudara-saudara kita ada di Palestina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, ya, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, Tuhan kita turun ke dasar langit di atas bumi ini, di atas dunia ini. Dan ingat ya, makna turun, kata beliau, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentah-mentah langsung mengatakan Allah itu Allahnya yang turun, enggak. Akan tetapi kita senantiasa mentakwil ayat-ayat semisal ini, sehingga kata beliau, di setiap malam Allah turun di sepertiga malam terakhir menawarkan kepada kita, apakah ada di antara kalian yang ingin meminta ampun kepada Allah, maka akan Allah akan ampuni. Apakah ada di antara kalian yang ingin meminta rezeki kepada Allah, Allah akan berikan rezeki. Ada di antara kalian yang meminta keafiatan, kesehatan, akan diberikan oleh Allah. Permintaan-permintaan di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Tapi kata Sayyidina Habib Umar, Sayyidina Umar bilang apa? Kecuali malam Jumat. Kalau di malam Jumat bukan menunggu sepertiga malam terakhir, akan tetapi dimulai daripada waktu maghrib tadi sampai nanti masuknya waktu fajar, itu akan ditawarkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaran-tawaran yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi untuk kita semua. Hadirin, dulu ya, waktu di Aceh terjadinya tsunami, kami, kata beliau, ketika kami berada di Hadramaut, kami semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kalian, saudara-saudara kami yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan doa-doa. Mereka bertawajuh kepada Allah bersama-sama untuk keselamatan kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Begitu juga hari ini kita yang dalam keadaan sedang aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram. Namun saudara-saudara kita ada di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya hadirin kita punya perhatian yang lebih, kita punya perhatian khusus untuk saudara-saudara kita ada di Palestina yang hari ini mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, hakikatnya seorang muslim ini kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasa sakit juga. Oleh sebab itu saatnya kita bertawajuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kamu tidak bisa menangis, paksakan diri kamu walaupun harus berpura-pura menangis. Illam tabku fatabakau. Kalau kamu nggak bisa nangis, ya paksakan diri kamu berpura-pura pun menangis, maka itu juga akan bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Ingat, hari ini kalau kita nangis, nangisnya kita karena hal-hal sepele, nangisnya kita karena hal-hal kecil. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini menangis. Kenapa mereka menangis? Anak-anak udah gak punya orang tua lagi.
Orang-orang tua di sana, anak-anaknya sudah meninggal, bahkan bayi-bayi kita melihat setiap hari macam-macam video, foto dan segala macamnya. Bagaimana keadaan-keadaan di sana? Kafir yang disebutkan sebagai syarrul bariyah itu, seburuk-buruknya ciptaan Allah itu, mereka masuk bahkan sampai ke rumah sakit, mereka cari pasien-pasien itu, mereka bunuh di depan mata mereka sendiri. Orang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan tak berdaya, pasien lagi di rumah sakit dibunuh, ya mereka masuk. La ilaha illallah. Juga sekolah-sekolah dihancurkan, masjid-masjid mereka hancurkan. Itu jadi target-target mereka, hadirin. Mereka pakai pakaian senjata lengkap mereka. Itulah mereka adalah orang-orang yang disebutkan tadi. Mereka adalah syarrul sudah oleh Allah Subhanahu. Nah, maka hadirin ingat, satu tetes saja tangisan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, satu tetes saja yang keluar itu dikatakan di dalam hadis Nabi SAW akan sangat berat timbangannya nanti di yaumil mizan. Ya, maka perbanyak kita berdoa kepada Allah, juga di antara sholawat di hari-hari ini untuk kita perbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asyhadu zalimin bil zalimin. Ya, sholat apa asyhadu biasanya disebutkan itu ya. Perbanyak itu membaca sholawat ya, asyhadu zalimin bil zalimin. Sibukkan orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Ya, itu ada terusan sholawatnya. Lalu perhatikan hadirin, ini hari ini yang berperang bukan antara muslim dengan muslim, tapi jelas-jelas nyata yang berperang antara muslim dan kafir. Ada beberapa negara yang saat ini juga berperang, tetapi peperangan mereka semisal di Yaman, di Irak dan segala macam itu antara muslim dengan muslim. Itu bukan jihad. Itu bukan jihad, itu adalah suatu musibah kata beliau. Akan tetapi berbeda. Yang saat ini terjadi di Palestina jelas nyata, yang berperang adalah muslim dan kafir. Maka kata Sayyidina Umar, kami berharap dengan terjadinya perang yang ada di Palestina ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan dan menanamkan niat-niat yang tulus di dalam hati-hati setiap mujahid-mujahid yang mereka hari ini berperang dengan orang-orang Israel tersebut, agar apa? Agar betul-betul nyata yang terjadi di antara mereka betul-betul jihad fisabilillah dan niat mereka ikhlas untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya apa? Sehingga tidak sia-sia apa
yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang saat ini sedang diserang oleh orang-orang Israel, orang-orang kafir tersebut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tajidanna ashaddan nasa adawatan lil muslimin alladina amanu. Kamu akan melihat, akan mendapati orang yang paling membenci kamu, orang yang paling menjadikan kamu sebagai musuhnya bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Al-Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi, kata Allah dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin, dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghancurkan kaum Yahud tersebut.
آمين. عليه فما
الله